Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mengenalkan produk kami lebih lanjut. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Nur Afsan dari Prodi Kedokteran. Saya Devina Maharani dari Prodi Psikologi. Saya Nora Arosa dari Prodi Gizi. Saya Naisila Bintang dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Saya Anissa Nur Fitriani dari Program Studi K3. Selamat menyimak untuk pemaparan materi lebih lanjut dari kami. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan terkait beberapa hal. Yang pertama adalah latar belakang dan ide usaha. Yang kedua ada bisnis model kanvas atau BMC. Yang ketiga ada strategi branding dan channel distribusi. Yang keempat ada pemasaran digital. Yang kelima adalah evaluasi produk dan strategi penjualan. Yang keenam hasil dan profitabilitas. Yang ketujuh refleksi dan strategi keberlanjutan. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebagaimana yang melatar belakangi atau alasan kelompok kami memilih usaha wonton kuah keju adalah karena menu ini kami anggap selaras dengan tren makanan kekinian yang digemari oleh semua golongan, khususnya mahasiswa, memiliki peluang inovasi melalui perpaduan rasa antara wonton dan juga kuah keju yang sangat lezat, serta menawarkan hidangan yang lezat namun tetap memenuhi kebutuhan konsumsi harian para mahasiswa. Selain itu, usaha ini sesuai dengan gaya hidup praktis di lingkungan kampus, memiliki target pasar yang luas dan potensial, serta mudah dipromosikan melalui berbagai platform media sosial. Adapun masalah yang ingin kelompok kami pecahkan dalam praktik kewirausahaan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah persaingan kuliner yang ketat dan monoton, yang kedua ada minimnya makanan kekinian yang tetap menyehatkan, yang ketiga ada kebutuhan mahasiswa akan makanan cepat, murah dan juga praktis, yang keempat ada tantangan memperkenalkan inovasi pada makanan kepada pasar muda, dan yang kelima adalah kebutuhan konsumen akan cita rasa yang unik dan modern, tetapi tetap nyaman dan juga lezat dinikmati kapanpun dan dimanapun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model canvas kami. Pada bisnis model canvas ini, kami merangkum bagaimana bisnis kami berjalan, mulai dari mitra yang terlibat, target pelanggan, nilai yang ditawarkan, hingga alur biaya dan pendapatan. Yang pertama adalah key partnerships atau mitra kunci. Kami bekerja sama dengan supplier bahan baku dan supplier kemasan untuk menjaga kualitas produk. Selain itu, kami memanfaatkan media pemasaran baik online maupun offline, penyelenggara bazar atau pameran kuliner, reseller, serta penyedia sistem pembayaran elektronik dan tunai agar proses penjualan berjalan dengan lancar dan mudah diakses oleh konsumen. Dan selanjutnya, ada customer segments atau segmen pelanggan. Target utama kami adalah pelajar, Civitas Akademika Universitas Erlangga, serta masyarakat umum. Segmentasi ini dipilih karena sesuai dengan karakter produk kami yang praktis, terjangkau, dan cocok untuk dikonsumsi dalam aktivitas sehari-hari. Berikutnya, key resources atau sumber daya utama. Kami didukung oleh lokasi yang strategis dan mudah dijangkau konsumen, peralatan masak yang memadai, anggota tim yang kompeten dalam mengolah produk, serta supplier bahan baku yang terpercaya. Sumber daya ini menjadi fondasi utama dalam menjaga konsistensi kualitas produk. Kemudian, ada value propositions atau nilai yang ditawarkan. Kami menawarkan cita rasa makanan yang nikmat dan minuman yang menyegarkan, dengan keunikan kombinasi wonton berkuah keju serta jus yang dikombinasikan dari dua buah berbeda. Selain itu, produk kami dikemas secara aman, sederhana, dan menarik, memiliki kualitas yang baik dengan harga terjangkau, serta menghadirkan inovasi kuliner melalui akulturasi budaya. Selanjutnya adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Kami membangun hubungan dengan konsumen melalui promo produk bundling, penyediaan informasi produk yang jelas, pelayanan melalui chat online, serta pengumpulan feedback dan survei rasa sebagai bahan evaluasi dan pengembangan dari produk kami sendiri. Dan selanjutnya, ada channels atau saluran distribusi. Produk kami dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Penjualan langsung di area kampus, serta penjualan dengan sistem pre-order yang membantu kami dalam mengatur produksi dan ketersediaan produk. Kemudian, ada key activities atau aktivitas utama. Aktivitas utama kami meliputi pembelian bahan baku, proses pembuatan produk berupa wonton dan jus, dengan memperhatikan standar kebersihan, pelayanan pelanggan yang ramah, cepat, dan responsif, serta upaya menjaga kualitas dan cita rasa produk secara konsisten. Selanjutnya, ada cost structures atau struktur biaya. Biaya utama terdiri dari pengadaan alat masak, pembelian bahan baku, biaya kemasan, biaya produksi, dan distribusi, serta persiapan lokasi penjualan. Pengelolaan biaya dilakukan secara efisien agar harga produk tetap terjangkau. Dan untuk yang terakhir, ada revenue streams atau sumber pendapatan. Pendapatan diperoleh dari modal awal anggota kelompok, penjualan langsung melalui booth, bazar, dan area kampus, penjualan online melalui WhatsApp atau DM Instagram, serta penjualan dengan sistem pre-order. Baik, demikian penjelasan bisnis model canvas kami secara singkat dan menyeluruh.
Kemudian untuk yang strategi branding, kita yang pastinya pertama membuat identitas brand kita terlebih dahulu, yakni membuat nama dan juga membuat logo yang menarik secara visual, dan juga yang terakhir adalah tagline. Kemudian kita memiliki keunggulan utama, yakni kita menginovasikan wonton bersama dibarengi dimakan bersama dengan kuah keju yang dimana jarang ditemui di pasaran sekitar. Nah, untuk pemasaran digital, kita menggunakan media sosial yang secara aktif seperti mengunggah foto produk kami dan juga membuat konten-konten kreatif. Nah, selanjutnya selain itu kita juga ada strategi promosi, yakni kita menggunakan promo bundling dan juga diskon. Kemudian kita juga ada aktivasi offline seperti kita membuat booth pada event-event tertentu, dan juga kita menyediakan tester, dan juga kita juga membagikan poster dan juga brosur. Untuk yang terakhir, kita juga melayani chat service, di mana pelanggan yang sudah membeli wonton kami boleh sekali untuk jika ada saran dan kritik yang bisa disampaikan melalui WhatsApp yang sudah disediakan. Untuk channel distribusi sendiri, kita menyediakan ada 3, yakni untuk yang online kita menyediakan Instagram dan juga WhatsApp dan juga TikTok sebagai strategi promosi kami untuk menjangkau pelanggan sekitar. Nah, untuk yang offline pastinya kita juga membuat booth tertentu pada event-event tertentu dan penjualan langsung bertemu dengan pelanggan. Dan yang terakhir kita juga melayani pengiriman daerah kampus. Baik, jadi di sini nama produk kami adalah Wonjoy, di mana Wonjoy ini adalah kepanjangan dari wonton kuah keju. Dan untuk logonya bisa dilihat di sini. Dan untuk tagline-nya di sini kami memiliki tagline, yakni 2 rasa 1 kenikmatan, di mana bisa menikmati wonton dengan kuah keju sekaligus. Kemudian untuk pemasaran digital yang pastinya kita menggunakan aplikasi Instagram dan juga WhatsApp Business, dan kemudian kita juga membuat konten kreatif di mana kita membuat konten seperti contohnya foto produk dan juga reels dan poster digital. Kemudian kita juga berinteraksi dengan pelanggan melalui direct message, kemudian WhatsApp chat dan juga survei online dan juga testimoni. Kemudian kita juga ada promo digital, yakni melalui bundling produk kami. Ketika mereka langsung membeli 2 variasi wonton kami, mereka sudah mendapatkan potongan 3.000, di mana yang awalnya harganya 28.000 ini hanya menjadi 25.000. Kemudian ada juga pemesanan digital melalui WA Business. Kemudian untuk evaluasi produk kami yang pastinya pertama yakni rasa dan kualitas, di mana kita masih pertama kali membuat wonton kuah keju ini, sehingga kita pulang konsisten dari resep awal kita. Kemudian distribusi, di mana kita masih belum memiliki jadwal yang tetap dan juga yang teratur, sehingga prosesnya masih kurang optimal. Dan juga pemasaran kita belum terlalu aktif pada akun Instagram kami, dan kami hanya fokus pada pemesanan online. Kemudian untuk kemasan kita masih kurang prepare, sehingga desain kemasan masih sederhana dan juga belum terlalu menunjukkan identitas. Nah, untuk keuangan sendiri kita juga untuk pencatatan modal dan keuntungan belum dilakukan secara rapi. Kemudian untuk yang perubahan setelah evaluasi, di mana kami juga sudah melakukan beberapa kali percobaan, sehingga kami juga lebih bisa konsisten dari resep awal. Nah, dan kemudian kita juga lebih teliti dalam pengemasan kami, dikemas secara lebih rapi lagi dan juga menonjolkan identitas dari branding kami. Dan kemudian kita juga sudah menyusun jadwal untuk efisiensi waktu agar tidak menghambat penjualan. Kemudian yang terakhir, kami juga sudah lebih aktif pada media sosial, sehingga pelanggan yang kami jangkau lebih luas lagi. Untuk data penjualan, kami pertama kali melaksanakan penjualan pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 dengan rincian produk sebanyak 10 porsi wonton rebus kuah kaldu, 2 porsi wonton goreng kuah kaldu, dan 1 porsi wonton mix kuah kaldu, dengan target awal sebanyak 10 porsi dan terrealisasikan sebanyak 13 porsi dengan persentase 130%. Lalu untuk penjualan kedua, kami melaksanakan penjualan pada hari Rabu tanggal 23 September 2025 dengan rincian produk sebanyak 4 porsi wonton rebus kuah kaldu, 1 porsi wonton goreng kuah kaldu, dan 1 porsi wonton mix kuah kaldu. Lalu ada juga yang wonton kuah keju sebanyak 9 porsi wonton rebus kuah keju, lalu ada 10 porsi wonton goreng kuah keju, dan 7 porsi wonton mix kuah keju. Lalu juga ada yang tanpa kuah, ada sebanyak 2 porsi mix dengan target awal sebanyak 24 porsi dan terrealisasikan sebanyak 34 porsi dengan persentase 142%. Lalu kami melanjutkan penjualan pada hari Rabu di tanggal 11 November 2025 dengan rincian produk sebanyak 20 porsi wonton rebus kuah kaldu, lalu ada 6 porsi wonton goreng kuah kaldu, dan 9 porsi wonton mix kuah kaldu. Lalu untuk yang kuah keju ada 15 porsi wonton rebus kuah keju, lalu ada 1 porsi wonton goreng kuah keju, dan 8 porsi wonton mix kuah keju. Ada juga yang tanpa kuah di varian yang mix dengan target awal 50 porsi yang terrealisasikan sebanyak 58 porsi dengan persentase 116%. Selanjutnya, untuk proyeksi penjualan saat pelaksanaan Expo, kelompok kami menyediakan sebanyak 150 porsi wonton dengan rincian sebanyak 320 pieces wonton goreng dan 430 pieces wonton rebus. Untuk kuahnya, kami menyesuaikan untuk permintaan pelanggan saat berada di stand Expo. Untuk proyeksi keuangan batch pertama, kami mendapatkan modal awal sebanyak 250.000 yang kami peroleh dari iuran per anggota kelompok yang kami gunakan untuk biaya produksi 1 dengan biaya total sebanyak Rp200.611. Lalu, kami mendapatkan hasil produksi 1 secara kotor sebanyak Rp130.000. Pada proyeksi keuangan batch kedua, kami membutuhkan sebanyak Rp123.645 untuk melengkapi bahan-bahan kita yang masih kurang. Lalu, kami mendapatkan hasil produksi 2 secara kotor sebanyak Rp460.000.
Lalu, pada proyeksi keuangan batch ketiga, kami membutuhkan biaya produksi sebesar Rp431.040 yang kami hasilkan untuk hasil produksi 3 sebanyak Rp834.000. Untuk proyeksi keuangan saat pelaksanaan Expo, kami membutuhkan biaya produksi sebesar Rp868.705 untuk produksi skala besar, sehingga kami memperoleh hasil produksi sebesar Rp2.150.000. Untuk laporan laba rugi telah kami rangkum jadi satu tabel dengan rincian sebagai berikut. Pada hasil produksi 1, kami membutuhkan biaya sebesar Rp103.766 dengan pendapatan kami sebesar Rp130.000 dengan laba kami sekitar Rp26.000. Pada hasil produksi 2, kami membutuhkan biaya produksi sekitar Rp271.000 dengan pendapatan kami sebesar Rp460.000 dengan laba kami sekitar Rp188.000. Pada hasil produksi 3, kami membutuhkan biaya produksi sekitar Rp478.000 dengan pendapatan kami sebanyak Rp834.000 dengan laba kami sekitar Rp355.000. Pada hasil produksi 4 atau pelaksanaan Expo, kami membutuhkan biaya produksi sebesar Rp1.197.300 dengan pendapatan kami sebesar Rp2.150.000 dengan laba kami sekitar Rp952.000 dengan biaya proporsi atau HPP sebesar Rp7.982. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan refleksi beserta strategi untuk keberlanjutan dari usaha kami. Dari pengalaman menjalankan usaha Wonjui ini, kami memperoleh berbagai pembelajaran penting. Yang pertama, yakni inovasi perlu dilakukan secara terukur agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, manajemen waktu yang efektif menjadi kunci agar seluruh proses produksi hingga pemasaran dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, kami juga menyadari bahwa komunikasi dan kerja tim yang solid sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional. Di sisi pemasaran, konsistensi dalam pemasaran digital serta respon yang cepat terhadap pelanggan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Terakhir, pengelolaan keuangan yang hati-hati menjadi pembelajaran utama agar usaha dapat terus berjalan secara stabil. Baik, beralih ke bagian rencana pengembangan usaha di masa depan. Untuk pengembangan ke depannya, Wonjui berencana menambah variasi rasa serta menghadirkan inovasi produk baru agar konsumen tidak mudah merasa jenuh dengan produk kami. Kami juga akan mengoptimalkan branding digital melalui konten yang lebih rutin dan kolaborasi dengan influencer. Kemudian, selain itu, kami berencana memperluas channel distribusi seperti membuka booth, bekerja sama dengan reseller, maupun melakukan penjualan titip. Dari sisi internal, standarisasi SOP dan manajemen stok akan ditingkatkan untuk menjaga kualitas produk. Upaya peningkatan loyalitas pelanggan serta penguatan jaringan dan kolaborasi juga menjadi fokus kami untuk kedepannya. Baik, sebagai penutup, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan usaha yang telah kami jalankan selama ini. Wonton kuah keju inovatif atau Wonjui menawarkan inovasi kuliner yang unik dan relevan dengan tren mahasiswa saat ini. Produk yang kami hadirkan cukup menarik dan juga mendapatkan respon yang positif dari konsumen. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih diperlukan peningkatan, khususnya dalam hal konsistensi kualitas produk, serta pengembangan variasi rasa. Dari sisi pemasaran, strategi penjualan yang kami lakukan baik secara digital maupun offline terbukti cukup efektif dalam menjangkau konsumen. Selain itu, melalui proses menjalankan usaha ini, tim kami juga belajar banyak mengenai pentingnya kerjasama, manajemen waktu yang baik, serta kemampuan menanggapi kebutuhan dan masukan dari pelanggan dengan cepat. Sebagai penutup dari bagian kesimpulan ini, untuk keberlanjutan usaha dari Wonjui ini, Wonjui perlu terus memperkuat branding, menambah variasi produk, serta memperluas jangkauan penjualan di masa mendatang. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.